Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKP. Di video kali ini kita akan membahas memahami perbedaan wakil dan kuasa dalam perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk meminta dan atau menunjuk pihak lain yang lebih memahami mengenai perpajakan sebagai wakil maupun kuasa wajib pajak. Apa perbedaan wakil dan kuasa wajib pajak? Mari kenali perbedaan wakil dan kuasa wajib pajak dan IKP akan mengulasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apa itu wakil wajib pajak? Wakil adalah orang dalam atau individu yang dipercaya oleh wajib pajak secara khusus dalam melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat diwakili dalam hal yang pertama, badan diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam akta pendirian badan atau dokumen pendirian dan berdasarkan atas surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang. Kedua, badan yang dinyatakan pilot diwakili oleh kurator. Ketiga, badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembebasan. Dan yang keempat, badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator. Kelima, warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya. Dan yang keenam, anak yang berada di bawah perwakilan diwakili oleh wali. Yang terakhir, orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunnya. Apa itu kuasa wajib pajak? Kuasa wajib pajak adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Kuasa terdiri dari dua macam, yakni konsultan pajak dan karyawan wajib pajak. Baik konsultan pajak maupun karyawan wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 449/PMK 03/2014. Persyaratan wakil dan kuasa wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama, menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian, memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa. Dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Keempat, telah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir kecuali terhadap seorang kuasa yang tahun pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh. Kelima, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan karyawan wajib pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perpajakan jika kemudian yang kedua, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan sekurang-kurangnya tingkat diploma 3 yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A. Kemudian yang ketiga, sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. Sementara itu, kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak dengan surat kuasa khusus yang sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, nama, alamat, tanda tangan di atas materai, serta NPWP dari wajib pajak pemberi kuasa. Kemudian, nama, alamat, dan tanda tangan, serta NPWP dari wajib pajak penerima kuasa. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan berupa keperluan perpajakan, jenis pajak, dan masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak. Demikian penjelasan tentang wakil dan kuasa dalam perpajakan. Jika Sobat IKP ingin mewakilkan urusan administrasi perpajakan kepada pihak lain, terdapat beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Sebagai wajib pajak, Sobat IKP harus memahami ketentuan dan syarat wajib pajak dengan mencermati dan memahami beberapa aturan. Administrasi perpajakan, Sobat IKP bisa dilakukan dengan mudah dan lancar. Dengan mengikuti pelatihan di IKP, Sobat IKP diharapkan tidak hanya dapat memahami dasar-dasar perpajakan, namun juga terupdate dengan perkembangan terbaru perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Itu tadi informasi seputar memahami perbedaan wakil dan kuasa dalam perpajakan. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.